Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan rumusan doa novena Roh Kudus hari ke-6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Allah yang Maha Esa, Engkau telah menghimpun gereja dalam Roh Kudus, gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan ikhlas dan bersatu padu dalam cinta kasih untuk menghadirkan persatuan di dalam Dikau dan Yesus Kristus Putra-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca dan merenungkan doa Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa istimewa untuk kita. Doa ini sering dihubungkan dengan model liturgi Hari Raya Penebusan Dosa bangsa Yahudi yang biasanya dirayakan pada Hari Raya Yom Kippur. Kita sudah melihat sama seperti para imam besar Perjanjian Lama pertama-tama berdoa untuk diri mereka sendiri pada Hari Raya Yom Kippur, Yesus sebagai imam besar Perjanjian Baru dan kekal berdoa untuk dirinya sendiri dan meminta Bapa untuk memuliakannya. Kita sudah merenungkan itu berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a, khususnya Injil Yohanes bab 17 ayat 1-5. Berikutnya, sama seperti para imam besar Perjanjian Lama, harus melakukan pendamaian untuk rumah tangga mereka, yaitu para keturunan Imam Harun. Demikian pula Yesus berdoa untuk para rasulnya yang bersama-sama Kristus berkumpul di sekitar meja perjamuan. Lagi-lagi ini sudah kita renungkan kemarin, bagian awal doa Yesus, bab 17 ayat 6-11a. Injil hari ini melengkapinya, terutama yang kita baca tadi. Yesus mengingat dalam doanya bagaimana ia telah menyatakan Bapa kepada para muridnya. Yesus telah menanamkan pengetahuan tentang Bapa di dalam hati para muridnya dan membiarkan wahyunya berakar dan bertumbuh melalui tindakan Roh Kudus di dalam diri para rasulnya. Dengan demikian para rasul memperoleh pengetahuan yang hidup dan berdasarkan pengalaman tentang kebenaran sebagaimana disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepadaku adalah daripadamu. Injil Yohanes bab 17 ayat 7. Hari ini secara khusus kita mendengar sendiri bagaimana Yesus berdoa dengan intensi utama agar Bapa menjaga para muridnya di dalam namanya yang kudus. Karena para rasul, maka imamat Kristus juga dilanjutkan dalam successio apostolica dalam peziaran di dunia ini, dan kendati demikian mereka juga akan mengalami serangan-serangan kebencian dari dunia.
Itulah sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus mohon kepada Bapa agar terus menjaga dan melindungi para murid-Nya. Hadir dalam penyertaan, itulah yang diharapkan oleh Yesus, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk para murid yang percaya kepadanya. Perlindungan ilahi bagi para murid mengingatkan kita pada sabda Yesus tentang kawanan dombanya, bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu sudah disabdakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 28 sampai 29. Hari ini doa Yesus menegaskan kembali, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki bahwa para murid-Nya binasa, kecuali yang sudah ditentukan demikian. Dan itu yang terjadi dalam diri Yudas Iskariot. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki agar hidup kita di dunia ini dijaga, dijamin, dilindungi oleh Bapa dengan kasih kerahiman-Nya. Maka permohonan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa tidak hanya berusaha untuk menjaga para murid dalam persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi juga agar Bapa menjaga para murid-Nya dalam persekutuan satu terhadap yang lain. Itulah sebabnya dalam ayat 11 Injil Yohanes bab 17, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini sungguh dahsyat. Kita manusia-manusia yang lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa dibawa dalam doa Tuhan kita Yesus Kristus agar kita bersatu seperti persatuan mesra Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bersatu seorang terhadap yang lain sebagai murid-murid Kristus. Kesatuan inilah yang juga kita perjuangkan terus-menerus sekarang ini melalui berbagai macam bentuk gerakan-gerakan ekumenisme yang sehat. Persekutuan untuk memberi kesaksian bahwa para murid Kristus kendati dengan keberagaman yang ada, tetap dalam satu kesatuan, cinta kasih atas dasar iman dan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat menarik bahwa disebut di dalam doa tadi adalah agar kita semua dikuduskan di dalam kebenaran. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menguduskan kita di dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebenaran kasih yang dihayati melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dalam doanya, Yesus mengajukan 3 permohonan bagi para rasul, dan itu menjadi doa imamat. Yang pertama, mohon agar Bapa memelihara dalam namanya para rasul, dan dengan demikian juga kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes bab 17 ayat 11 sudah kita lihat. Tuhan kita Yesus Kristus juga mohon agar kita dijauhkan dari si jahat. Itu yang ditegaskan pada hari ini
dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 15. Dan kemudian pada ayat 17, Injil Yohanes bab 17 ayat 17, Tuhan kita Yesus Kristus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini dahsyat sekali. Doa yang sangat mendalam untuk kita, agar kita juga memiliki kehidupan yang mendalam di dalam kekudusan itu. Permohonan yang ketiga ini merupakan ciri khas liturgi dan imamat, menguduskan kekudusan dan mempersembahkan yang kudus kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika sesuatu dikuduskan atau disucikan, itu berarti bahwa ia dipisahkan dari apa yang umum dan kemudian didedikasikan sebagai persembahan yang khusus demi pelayanan Tuhan dan sesama, melayani gereja dan umat, bahkan masyarakat. Sama seperti Bapa menguduskan Yesus dan mengutusnya ke dunia, demikian pula para rasul dan kita semua yang percaya kepada Kristus berkat pewartaan para rasul harus dikuduskan di dalam kebenaran. Artinya, dalam Yesus sendiri yang adalah sabda Bapa dan kebenaran, Sang Firman. Maka seperti Yesus yang dikonsekrasikan kepada Bapa melalui persembahannya di kayu salib, demikian juga para rasul dengan imamat rasuli mempersembahkan kurban diri mereka sendiri, diri kita semua dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan. Apa yang bisa kita renungkan berdasarkan bacaan hari ini? Itulah gagasan-gagasan dasar yang dapat kita renungkan. Sekali lagi, sungguh dahsyat. Yesus berdoa untuk para rasulnya, dan inilah yang kita hayati sebagai successio apostolica. Melalui keberlanjutan rasuli ini, gereja tetap hidup bertumbuh 2000 tahun bersumber dari kurban Ekaristi. Maka mari dengan penuh syukur kita persembahkan hidup kita. Yesus yang sejak awal mula menjadi tanda kasih Allah yang nyata untuk kita, juga kita wartakan di dalam kehidupan kita. Persatuan, menguduskan hidup, dan tetap berserah kepada Allah dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam